Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, dengan saya Zulfa Hairunisa. Kembali lagi pada Positif, podcast seru tapi inspiratif. Kali ini Zulfa nggak sendirian loh, tapi Zulfa ditemanin sama salah satu kakak tingkat kita, yaitu Kak Noval. Halo Kak Noval. Halo Zulfa. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kakak ini kan salah satu siswa yang aktif nih karena mengikuti 2 eskul sekaligus dan juga Duta Harmoni. Duta Harmoni itu apa sih Kak? Duta Harmoni? Ya. Oke, jadi Duta Harmoni itu adalah suatu program dari Kementerian Agama untuk memilih agen dari madrasah di setiap provinsi untuk menyebarluaskan program nilai-nilai moderasi beragama yang ada di madrasah. Nah, Zulfa sering kan lihat Kak Noval nyebarin tentang moderasi beragama di sekolah kan? Sering banget. Nah, makanya itu kakak disebut sebagai Duta Harmoni yang menyebarluaskan moderasi beragama. Oh gitu. Nah, karena mengikuti 2 eskul sekaligus ditambah lagi jadi Duta Harmoni, kira-kira capek nggak sih Kak ngebagiin waktunya juga? Waduh, kalau ditanya capek apa enggak ya banget, capek banget. 2 ekskul yang saling tabrakan juga waktunya bikin kakak juga kadang gak bisa manage waktu ya. Makanya kakak sering amburadul kadang setiap waktu mau ekskul rohis atau mau ekskul broman. Tapi alhamdulillah walaupun capek kakak tetap semangat. Oke. Kira-kira nih antara broman sama eskul, kira-kira kakak lebih sering yang mana satu ya? Para broman atau rohis? Iya. Mungkin karena kemarin itu pembina rohis kakak sekaligus pelatih rohis kakak yakni Bu Yadi Fajri. Beliau kan lagi sibuk untuk ngurus kuliahnya nih. Jadi kemarin tuh kakak iseng-iseng nih join ke broman nih. Siapa tahu kan buat nambah-nambah pengalaman kan, nambah-nambah aktifan juga, mumpung lagi rohisnya lagi pasif lah ya. Nah makanya kakak join di broman. Nah untuk sekarang tapi pembina kakak udah ada nih di rohis. Nah kebetulan juga tabrakan ya waktu broman sama waktu rohis ekskulnya, makanya kakak sekarang mungkin lebih aktif di rohis ketimbang di broman. Oke, kalau gitu dari pengalaman kakak, hal-hal yang udah kakak lewati dalam 2 eskul itu, kira-kira hal positif apa yang bisa bikin kakak kayak lebih baik lah dalam mengikuti 2 eskul itu? Oke, jadi mungkin di 2 eskul ini punya hal yang sama-sama punya hal positif ya. Namun yang membedakannya mungkin ya rohis hanya untuk kebutuhan spiritual dan moral kita, sementara broman adalah tempat kita untuk menuangkan hobi, untuk menuangkan bakat kita, untuk menjadi konten kreator. Jadi kakak suka nih lihat-lihat konten kreator gitu kan, jadinya kakak juga tertarik nih ikut. Wah kayaknya seru nih ngedit-ngedit, bikin konten gitu kan. Jadi walaupun rohis kakak sibuk, tapi kakak pasti ngeluangin waktu sedikit buat broman. Nah di broman kakak bisa nuangin semua ekspresi kakak di bidang konten kreator, bidang digitalisasi. Bahkan program moderasi kakak itu juga berada di bidang digitalisasi, makanya kakak masuk di broman juga buat mengembangkan era digitalisasi. Kan karena sibuk dan aktifnya kakak dalam mengikuti eskul ini, kira-kira kalau misalnya ada nggak sih ketika dispen atau apalah itu, ini tuh bersangkutan dengan pelajaran 2 eskul ini yang menunjang dengan pelajaran kakak, bikin kakak ketinggalan materi atau apalah? Pastinya banget Zulfa. Kakak tuh sering banget dispen, apalagi kalau broman ya. Broman kita sering banget bikin konten yang mana kita harus dilibatkan di luar kelas ya. Kakak tuh sering banget dimarahin sama guru-guru mata pelajaran karena sering keluar kelas. Namun untungnya kakak gak pernah meninggalkan tugas-tugas yang ada di dalam kelas. Jadi walaupun kakak sibuk di luar, tapi tugas tetap lancar. Asalkan kita ya itu, walaupun kita sibuk di luar ya, tapi tetap tugas harus dikerjakan.
gitu, cita-cita kakak apa sih kalau boleh tahu lupa nih? Cita-cita ya. Untuk sekarang sih mungkin kakak masih pending ya, karena banyak cita-cita yang kakak mau ini. Tapi untuk sekarang kakak lagi tujuannya untuk kuliah dulu. Gitu. Cita-cita mungkin kakak belum tahu sih. Oke, kalau gitu, kalau kakak mau fokus kuliah, kira-kira nih 10 tahun ke depan nanti target kehidupan kakak apa sih? Kalau tahu? Akhir kehidupan kakak. Ya. Kakak berharap sih banyak orang yang termotivasi dengan apa yang kita lakukan saat ini ya. Karena di 10 tahun yang ke depan itu bukanlah waktu yang pendek, maupun hal yang kita lakukan di 10 tahun ke depan itu akan sangat berdampak dari kita yang sekarang. Jadi kakak hanya berharapan di 10 tahun ke depan itu kakak menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain, baik itu dalam kehidupan pendidikan ataupun dan lain-lain. Kakak juga ada cita-cita jadi orang sukses, namun di balik kesuksesan itu kakak juga ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Kira-kira nih dalam diri kakak, hal-hal apa yang pengen Kak Noval perbaiki? Banyak ya Zulfa ya. Kalau untuk diperbaiki mungkin apa, pusing ya gimana ya ceritanya ya. Banyak sih yang perlu diperbaiki. Kakak yang apa yang di depan orang tuh nggak seperti apa yang dilihat orang gitu. Jadi mungkin kalau ditanya apa yang kakak perbaiki di kehidupan selanjutnya, mungkin cukup apa ya, cukup kakak sadari. Kakak nggak bisa nyebutinnya soalnya kakak aduh jadi sedih ya mikirinnya ya. Siapa ya kira-kira kalau dalam kehidupan kakak nih, siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kakak, yang bikin kakak mungkin termotivasi atau apalah gitu, lebih berusaha memperbaiki diri jauh lebih baik lagi, yang bikin kakak lebih wah dia tuh inspirasi kakak. Pertama sih yang jelas adalah orang tua ya. Iya. Nah, mereka ada support system internal kita. Mungkin kalau untuk motivator di dalam sekolah, pastinya guru-guru dan teman-temannya. Sebenarnya kalau di dalam sekolah itu guru-gurunya kayak pembina SKK, ataupun pembina Roman, Bu Yulistia. Mereka tuh benar-benar semangat mereka benar-benar luar biasa dalam membuat karakter yang benar-benar terdidik di sekolah ini. Jadi mereka itu meskipun capek, lelah, tapi mereka selalu memberikan manfaat pada orang lain. Selanjutnya teman-teman kakak itu adalah orang-orang, kakak bersyukur banget sih ya dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Ada pepatahnya, katanya kalau misalnya kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik itu karena perbuatan orang tua kita dulu yang selalu baik terhadap orang lain. Makanya kakak sangat bersyukur sekali dari ketiga motivasi kakak tadi, kakak bisa sampai di sini, kakak bisa dikelilingi dengan orang-orang baik. Semua orang yang baik dengan kakak adalah motivasi kakak sendiri untuk berusaha lebih baik dari mereka. Terima kasih ya Kak Noval sudah menyempatkan diri hadir dalam podcast saat ini. Oke sahabat Roman, terima kasih karena telah menyaksikan. Sampai berjumpa di waktu lagi. Dadah. Dadah.